Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam materi perkuliahan perpindahan panas, di mana kita sudah sampai di sesi yang keempat. Nah, di sesi yang keempat ini kita akan membahas materi tentang masih konduksi tunak satu dimensi, tapi yang terjadi pada sistem radial. Jadi, sistem radial ini adalah sistem yang digunakan untuk menganalisis perpindahan panas pada benda-benda yang bentuknya lingkaran gitu ya, yang penampangnya lingkaran. Contohnya silinder, bola gitu ya. Nah, itu. Kenapa? Karena perpindahan panas pada silinder ataupun bola itu umumnya terjadi satu arah, tapi tidak kartesian seperti ke X, ke Y, atau ke Z, tapi searah dengan jari-jarinya. Sehingga kita tidak lagi menggunakan sistem kartesian untuk menganalisisnya, tapi menggunakan sistem radial. Nah, yang pertama kita contohkan untuk pembahasan ini pada bidang silinder ya. Ini Anda lihat misalnya ini ada pipa gitu ya, di mana pipa ini dialiri oleh fluida atau cairan yang panas di dalamnya, terus di luarnya ada cairan yang lebih dingin gitu ya. Sehingga terjadi perpindahan panas dari dalam ke arah luar pastinya. Nah, kalau kita rumuskan laju perpindahan panas konduksinya, itu menjadi seperti ini ya, min KA dt per dr. Dia menggunakan bukan dx lagi, tapi dr karena eh, dia searah dengan jari-jari proses perambatan laju perpindahan panasnya. Kemudian luas penampang itu menggunakan luas selimut dari silinder ya, karena penampangnya yang sebelah ini, yang luar. Jadi luas penampangnya bukan luas lingkaran, tapi menggunakan luas selimut silinder sehingga 2πrl. Terus kita menggunakan hukum Fourier untuk mencari distribusi temperaturnya. Dan kalau kita gabungkan antara dua rumus ini, kita akan memperoleh rumus laju perpindahan panas seperti ini. Nah, kemudian kalau kita ambil tahanan konduksinya, ya mendapatkan yang seperti ini. Jadi di sini yang berpengaruh ya selain konduktivitas termal, tentu adalah jari-jari gitu ya, baik jari-jari dalam maupun jari-jari luar dari pipa tersebut. Kemudian juga ada juga panjang-panjang dari pipa ya tentu ya. Tapi panjang dari pipa ini umumnya kalau dalam analisis itu dapat kita hilangkan gitu ya. Sehingga nanti laju perpindahan panas yang ada itu kita gantikan dengan heat flux, yaitu laju perpindahan panas per satuan panjang. Oke, selanjutnya jika silinder itu dalam bentuk komposit gitu ya, maksudnya selubung dari pipa itu mempunyai material yang berbeda, maka Anda bisa lihat ya, sebenarnya mirip saja dengan yang kemarin pada bidang datar, cuma di sini ada perbedaan pada rumus tahanan termal konduksinya saja gitu ya, yang menggunakan milik dari silinder gitu ya. Kalau ini tetap kan ini kan adanya konveksi gitu ya, konveksi baik di dalam pipa maupun di luar pipa. Ya tetap menggunakan 1/H kali A. Oke, kita gunakan contoh soal gitu ya. Misalnya di sini ada sebuah pipa yang sama seperti tadi ya, dialiri oleh fluida yang panas, kemudian juga ada fluida yang lebih dingin di luarnya, di mana temperatur pada fluida panas itu 800 Kelvin, yang di luar adalah 490 Kelvin. Yang dia dijaga konstan seperti itu. Terus jari-jari bagian dalam, jari-jari lubangnya adalah 0,10 meter, ya 0,10 meter itu 10 mili ya. Terus jari-jari luarnya itu, dindingnya itu adalah 12 mili gitu ya. Nah, kemudian konduktivitas termal dari material ini adalah 0,089 watt per meter Kelvin. Nah, sehingga kalau yang ditanyakan itu adalah laju perpindahan panas persatuan panjangnya, maka kita menggunakan rumus QR per L, gitu ya, karena L-nya kan kita buang gitu ya. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini, hilang L-nya saja. Nah, ketika kita melakukan analisis, kita harus
tetapkan asumsi yang tepat gitu ya. Yang pertama asumsi di sini tentu asumsinya adalah kondisi yang berlaku adalah kondisi tunak. Terus yang kedua, eh, konduksi yang terjadi adalah konduksi satu dimensi, yaitu searah dengan jari-jari dari pipa tersebut gitu ya. Radiasi dapat kita abaikan, resistansi kontak juga kita abaikan gitu ya. Kita anggap tidak ada karena itu kecil. Nah, itu sehingga yang kita perhatikan di sini adalah konduksinya saja gitu. Karena di sini kan tidak apa ya, kita nggak bahas konveksinya juga di sini gitu, karena tidak diketahui gitu ya. Nah, sehingga yang terjadi rumusnya menjadi seperti ini, sehingga kita peroleh heat flux-nya adalah 950,81 watt per meter. Nah, itu secara sederhana seperti itu. Tentu kalau terjadi konveksi juga di luar maupun di dalam pipa, maka kita harus menggunakan rumus yang silinder komposit tadi. Jadi kita harus mencari tahanan thermal konduksi totalnya. Itu bedanya. Oke, selanjutnya setelah eh, silinder kita menghitung untuk yang bola. Nah, yang bola ini sebenarnya sama, tapi perbedaan paling besarnya itu hanya pada luas penampangnya saja, di mana kita menggunakan luas penampang bola, gitu ya, yaitu 4 pi r kuadrat. Tapi dampaknya adalah eh, distribusi temperaturnya berbeda, sehingga ketika kita turunkan gitu ya, dt per dr-nya, kita peroleh rumus laju perpindahan panas yang berbeda pula. Jadi di sini tidak lagi menggunakan Len, tapi menggunakan 1/R1 dikurangi 1/R2. Jadi rumus tahanan konduksinya menjadi seperti ini. Tapi secara umum perhitungan itu nggak ada perbedaan yang signifikan itu ya antara bola dengan silinder itu. Nah, ini contoh soalnya gitu ya. Untuk yang bola kita ketahui ini misalnya bolanya itu berupa pipa yang berlubang juga gitu ya. Bentuknya tapi bola dengan R1 0,05 meter, R2 0,10 meter, temperatur yang di dalam itu lebih besar ya, 373 Kelvin, yang di dalam di luar 318. Konduktivitas termalnya kita anggap konstan di 0,069, maka kita tinggal masukkan ke rumusnya sehingga kita peroleh laju perpindahan panasnya adalah 4,77 watt. Nah, di sini nggak ada panjang ya, karena bola kan bentuknya bulat gini ya, jadi nggak mungkin ada panjangnya gitu. Jadi kita bisa langsung menghitung laju perpindahan panasnya secara utuh tanpa berupa laju perpindahan panas persatuan panjang. Itu bedanya. Kalau bentuknya silinder berupa pipa kan biasanya panjang, sehingga untuk menghitung panjangnya kadang ya kalau panjang sekali kan ya jadi kita anggap kita ambil satu satuan panjang saja sehingga kita tidak perlu menghasilkan angka yang besar gitu ya akibat adanya panjang tadi gitu. Nah, selanjutnya kita konduksi itu kan ada yang tadi ya yang terjadi secara alami dalam artian tidak ada tambahan apa-apa gitu ya. Biasa saja. Tapi ada dua nanti yang kita jelaskan berikutnya. Ada yang bagaimana kalau pada perpindahan panas itu ada pembangkit energi termal. Jadi di dalam sistem perpindahan panas itu ditambahkan suatu pembangkit panas gitu ya. Contohnya di mana? Contohnya pada pengelasan. Jadi kalau pada pengelasan di mana las itu gitu ya, maksudnya bukan lasnya gitu, tapi di spesimennya yang kita las benda uji yang kita las itu kita berikan pemanasan juga misalnya pakai listrik gitu ya. Nah, terus kita las di atasnya maka perpindahan panas yang terjadi adalah konduksi dengan pembangkit energi termal. Jadi seperti itu, panas yang diberikan dari luar dari lasnya, tapi selain itu dia juga mendapat panas dari panas tambahan gitu ya, misalnya kita lakukan preheat gitu ya, sehingga yang terjadi adalah adanya pembangkit energi termal pada benda tersebut itu ya, pada saat terjadi konduksi. Nah, pembangkit energi termal tentu bisa macam-macam, tapi yang paling sederhana tentu dari listrik ya. Yang lain bisa terjadi pada reaktor nuklir ya. Ini jarang jarang ada itu ya. Ya kita anggap dari listrik lah itu ya. Yang paling mudah. Nah, eh, kalau ada seperti itu, maka laju pembangkitan panas volumetriknya gitu ya.
di setiap satuan volumenya itu adalah Q dot sama dengan energi panas yang dibangkitkan, energi generate gitu ya, itu dibagi volume gitu ya. Sehingga ini kan energi listrik gitu ya. Karena ini panasnya dari listrik, maka energi yang dihasilkan adalah energi listrik, yaitu eh, V kali I, maksudnya tegangan dikali arus, atau kalau tegangan itu kita anggap arus dikali tahanan, maka menjadi I kuadrat R. Jadi ini sebenarnya adalah energi listrik. I kuadrat dikali R ini energi listrik yang dibangkitkan terus bagi volumenya. Nah, ada tiga kondisi pada konduksi dengan pembangkit energi termal, yaitu di bidang datar ini ada kondisi bidang datar asimetris, ada yang simetris, ada yang adiabatis gitu ya. Yang asimetris itu yang biasa di mana temperatur antara sisi satu dengan sisi lainnya itu temperaturnya berbeda. Ini kita sebutnya kondisi asimetris yang tidak sama temperaturnya. Ini umum terjadi gitu ya. Ini yang paling umum terjadi, sehingga perpindahan panasnya kalau kita lihat kurvanya itu menjadi seperti ini ya. Kok ada kurva seperti ini, Pak? Oh enggak, biasanya kan langsung turun. Ya itu karena ada ini, ada pembangkit energi termalnya gitu. Jadi ada panas tambahan gitu. Sehingga tidak langsung turun dia kondisinya. Nah, distribusi temperatur yang terjadi menjadi seperti rumus di bawah ini ya. Itu yang asimetris. Yang simetris itu terjadi kalau antara kedua sisi itu temperaturnya dijaga sama. Sehingga karena dijaga sama, sedangkan di dalam ada pembangkit energi termal, maka panasnya itu temperatur paling tinggi terjadi pada bagian tengah. Persis di tengah. Kalau tadi tidak persis di tengah ya. Kalau Anda bandingkan yang ini tidak persis di tengah karena temperatur yang di sini lebih tinggi. Sehingga puncaknya sedikit gitu ya. Sedikit agak ke kiri. Tapi kalau ini persis di tengah karena temperaturnya sama. Gitu ya. Nah ini rumus temperatur maksimumnya T0 gitu ya, menjadi seperti ini, QL kuadrat per 2K ditambah TS, TS itu temperatur permukaannya itu. Nah, ini distribusi temperaturnya. Yang terakhir adalah bidang datar adiabatik. Nah, bidang datar adiabatik itu kalau satu sisinya itu terinsulasi gitu, sehingga tidak ada panas yang masuk dari luar gitu. Tidak ada panas masuk keluar dari sisi satu, sisi sebelahnya. Nah, sehingga yang sisi sebelah ini menjadi maksimum gitu ya, menjadi titik maksimumnya, sehingga di sini adalah TS ini menjadi sisi minimumnya. Nah, kalau seperti ini gitu ya, itu sama sebenarnya bayangan Anda itu harus sama seperti yang sebelumnya gitu ya. Nah, sama seperti ini tapi cuma separuh gitu. Nah, sehingga rumusnya bisa kita potong menjadi begini gitu ya. Nah, jadi bayangannya kayak kayak yang simetris tapi cuma separuh saja. Nah, kalau untuk sistem radial, jadi kalau ini dianggap itu biasanya kalau sistem radial yang ada pembangkit energi terbarukannya itu contoh yang paling mudah adalah kayak eh, kabel listrik gitu ya. Kabel listrik tembaganya itu kan dia mendapatkan panas dari listrik yang mengalir gitu ya. Nah, jadi ada pembangkitan listrik di robnya itu gitu ya, di tembaganya tadi gitu ya. Nah, itu kabelnya tadi. Nah, itu yang pakai sistem radial karena kan bentuknya bentuk silinder gitu ya. Nah, itu rumusnya menjadi seperti ini. Nah, itu yang membangkit energi. Jadi, kalau ada membangkit energi termal ya rumusnya berubah ya, nggak seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, yang terakhir bagaimana kalau kita menggunakan extended surface atau permukaan perpanjangan. Nah, apa sih permukaan perpanjangan itu gitu ya? Yang paling gampang yang kita kenal adalah sirip atau fin, nama bahasa Inggrisnya fin itu. Jadi kalau kita ingin mempercepat perpindahan panas, itu kan pasti kita tambahkan sirip gitu. Contohnya di kendaraan, sepeda motor itu kan. Di engine-nya kan banyak sirip-siripnya itu. Nah, jadi sirip-sirip atau di komputer itu ya, kan itu juga untuk mempercepat pendinginan juga banyak dipasang apa sirip-sirip dari aluminium itu ya. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan laju perpindahan panas. Kenapa? Karena besarnya laju perpindahan panas itu kan sangat dipengaruhi oleh luas permukaan perpindahan panasnya gitu ya. Jadi sirip ini bermanfaat untuk memperluas eh, permukaan bidang tempat perpindahan panasnya tanpa terlalu menambah ruang gitu ya. Jadi dibikin ini tapi banyak itu sirip itu. Sehingga
semua surface-nya itu menjadi tempat keluarnya perpindahan panas. Nah, itu jadi manfaatnya seperti itu. Nah, sirip itu konfigurasinya ada 4 gitu ya. Yang pertama ada yang straight, lurus, dan uniform. Gitu. Lurus dan luas dan penampangnya sama. Jadi ini kotak lurus, kotak-kotak ini. Nah, ini umum ya, sangat umum itu kalau Anda di perangkat elektronik banyak. Terus kalau ini lurus tapi luas penampangnya beda. Jadi siripnya ujungnya lebih kecil gitu ya. Terus kalau yang ini yang bentuknya anular atau bentuknya lingkaran gitu ya, sirip-siripnya. Kalau ini yang bentuknya pin. Pin itu jadi seperti kerucut terpancung gitu ya. Jadi kayak tonjolan-tonjolan lah istilahnya pin itu ya, gitu ya. Nah, itu namanya pin-pin. Jadi anular tapi bentuknya mirip silinder atau kerucut tadi gitu ya. Jadi kayak tonjolan-tonjolan ini. Kalau ini kan kotak aja itu. Cenderung kotak. Kalau ini kalau pin itu cenderung silinder atau kerucut. Nah, temperatur distribusi atau distribusi temperatur dan laju perpindahan panas yang terjadi untuk masing-masing pin gitu ya, itu bisa dijabarkan pada 4 kondisi, 4 case gitu ya. Yang pertama kalau perpindahan panasnya berlangsung secara konveksi, gitu. Jadi ada konveksi, tidak istilahnya tidak konduksi saja, tapi ada konveksi. Jadi umumnya kan sirip itu ya terjadinya konveksi ya itu. Jadi karena ada yang umum, jadi di sini kan ada fluida seperti angin gitu ya, atau air, gitu. Nah, yang bergerak sehingga ini terjadi perpindahan panas ke fluida tersebut. Nah, itu ini yang case pertama. Jadi distribusi temperaturnya seperti ini, laju perpindahan panasnya rumusnya seperti ini ya. Yang kedua kalau adiabatik. Kalau adiabatik berarti eh, di ujungnya ini tidak terjadi perpindahan panas karena diinsulasi gitu ya. Di ujungnya diinsulasi jadi perpindahan panas hanya terjadi di tepi-tepi saja gitu misalnya itu ya. Itu yang case kedua diabatik. Nah, yang ketiga kalau prescribed temperature. Jadi kalau di ujungnya itu eh, dijaga pada temperatur tertentu, itu prescribed temperatur. Jadi ujungnya sini ini kan harusnya antara sebelah sini sama sebelah sini itu beda gitu ya. Dan itu ya bebas saja kita nggak pernah tahu gitu. Tapi kalau ujung sini itu dipertahankan pada temperatur tertentu, contohnya misalnya di sini diberi fluida yang fluidanya itu dijaga temperaturnya 100 derajat misalnya. Nah itu ini akan 100 derajat ujungnya sini sehingga ya beda ceritanya itu ya. Yang terakhir kalau infinite, infinite itu panjangnya sangat panjang sehingga dianggap tidak terbatas gitu. Jadi misalnya siripnya itu sangat panjang bahkan melebihi bendanya gitu ya. Sehingga kita anggap dia infinite. Jadi selama panjangnya itu melebihi bendanya gitu ya. Ya kita anggap infinite karena itu sudah luas sekali nanti siripnya itu. Jadi pengaruh sirip menjadi sangat signifikan itu. Nah, itu maka rumusnya menjadi berbeda itu ya. Nah, M di sini itu yang ini ya, akar HPKA delta ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi eh, beda case tentu kita menggunakan rumus yang berbeda itu. Tapi yang umum ya tentu yang A itu, yang umum ya. Yang umum yang A, yang umum juga adalah yang infinite itu. Jadi kalau empat, tapi ya kita jarang juga akan menemukan sirip yang panjangnya melebihi bendanya. Umumnya sirip itu kan nggak terlalu panjang gitu, cuma banyak gitu. Nah, jadi umumnya case itu ya pada case yang A, cuma yang D masih mungkin ya gitu ya, kalau misalnya di mesin-mesin yang besar gitu yang memang betul seperti itu, misalnya server-server yang besar ya bisa jadi gitu ya. Cuma yang dua lagi agak jarang memang itu, kondisi yang seperti itu gitu ya. Oke, saya rasa cukup materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.